ketika RRI dikuasai oleh G30S. Pagi hari di awal bulan Oktober 1965 sangat mencekam. Peristiwa G30 SPKI sungguh mengejutkan. Rangkaian berita dari Radio Republik Indonesia menjadi satu-satunya alat untuk mengetahui kondisi terakhir. Pada RRI saat itu rakyat Indonesia menggantungkan rasa penasaran mereka dan pertanyaan-pertanyaan kemana Republik Muda ini akan berlabuh dan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Saat itu RRI masih dikuasai oleh PKI. Siaran yang mengudara berturut-turut dimulai pada pukul 7 hingga pukul 21 malam. Berganti-ganti pemegang informasi utama. Siaran pertama diudarakan oleh para pelaku gerakan 30 September yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Dewan Revolusi. Gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Dan berikut isi siaran tersebut. Telah terjadi suatu gerakan militer dalam tubuh Angkatan Darat, dibantu oleh satuan-satuan dari unsur-unsur angkatan bersenjata yang lain. Namanya Gerakan 30 September. Pemimpinnya Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa yang bertugas mengawal istana. Dalam aksinya, G30 SPKI telah berhasil menahan pihak-pihak yang disebutnya sebagai para anggota Dewan Jenderal, sebuah klik angkatan darat yang disponsori CIA dan yang menunjukkan kegiatan-kegiatan luar biasa semenjak Presiden Soekarno jatuh sakit di awal Agustus 1965. G30 SPKI menyatakan Dewan Jenderal telah membawa pasukan-pasukan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ke Jakarta untuk melakukan kudeta bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Para anggota Dewan Jenderal adalah orang-orang yang hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat, merendahkan wanita. Itulah sebabnya, menurut G30 SPKI, mereka harus ditahan. Ditegaskan sekali lagi bahwa dalam konteks Angkatan Darat, gerakan ini benar-benar bersifat intern dan dibentuk semata-mata untuk melawan Dewan Jenderal. Disebutkan bahwa Presiden Soekarno berada dalam keadaan selamat di bawah perlindungan G30 SPKI. Suatu Dewan Revolusi dinyatakan akan dibentuk di Jakarta, diikuti oleh dewan-dewan sejenis di tingkat provinsi dan di tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dewan Revolusi akan melaksanakan seluruh kebijakan Presiden Soekarno, seperti misalnya Panca Azimat Revolusi, serta politik luar negeri yang bebas aktif dan anti-nekolim. Pada pukul 11 siang, kembali para pemimpin G30S menyiarkan dekrit politik melalui RRI. Dekrit dikeluarkan oleh Komando G30 SPKI, Letnan Untung, beserta para pembantunya, Brigjen Suparjo, Letkol Udara Heru Atmojo, Kolonel Laut Ranu Sunardi, serta Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanua Mijaya. Mereka menyatakan dua hal. Pertama, seluruh kekuasaan dalam wilayah Republik Indonesia dialihkan kepada Dewan Revolusi yang akan mengendalikan pemerintah sampai pemilihan umum bisa dilaksanakan. Dan kedua, kabinet berstatus demisioner sehingga para menteri hanya diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Lalu,
bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan di video berikutnya di channel ini, biografi para tokoh. Terima kasih.